Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Wahyuni Oktavia Fendi dengan NIM J520220105. Mekanisme kerja jantung. Jadi, serambi kanan menerima darah dengan kadar oksigen rendah dari seluruh tubuh melalui vena cava, kemudian memompanya ke bilik kanan. Kemudian darah dari bilik kanan dipompa keluar jantung menuju ke paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Kemudian darah yang sudah kaya akan oksigen dipompa masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis dan selanjutnya dipompa ke bilik kiri. Bilik kiri kemudian memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya yaitu bunyi jantung. Suara atau bunyi jantung 1. Bunyi jantung 1, getaran katup anterioventricularis yang menutup akibat aliran balik darah yang terjadi karena tekanan ventrikal lebih besar daripada tekanan atria. Tempat yang baik untuk mendengarkan yaitu di ictus cordis, pertemuan antara SIC5 dan garis midclavicularis kiri. Bunyi jantung meningkat pada mitral stenosis, kontraksi ventrikel kuat, dan aliran darah cepat. Kemudian bunyi jantung 2 ada getaran katup semilunaris yang menutup akibat aliran balik darah karena tekanan pembuluh darah lebih besar daripada tekanan di ventrikel. Getaran ini akan diproyeksikan di dinding toraks. Letaknya pada SIC2 tepi sternum kanan yaitu aorta, kemudian SIC2 pada tepi sternum kiri yang terdapat pulmona. Kemudian intensitas bunyi jantung 2 aorta bertambah pada hipertensi dan arterioklerosis aorta. Selanjutnya, intensitas bunyi jantung 2 pulmonal akan bertambah pada saat kelemahan ventrikel kiri, mitral stenosis, pulmonal kronika, kelainan jantung bawaan. Kemudian bunyi jantung 1 dan 2 melemah pada orang yang gemuk, emfisema paru-paru, perikarditis eksudativa, dan penyakit-penyakit yang menyebabkan kelemahan otot jantung. Kemudian bunyi jantung 3 pada orang muda yang sehat. Karena dapat didengarkan bunyi jantung 3 itu pada sepertiga permulaan diastol, sesuai dengan saat pengisian cepat ventrikel dari suara tersebut disebabkan karena getaran yang timbul pada waktu darah masuk. Kemudian selanjutnya ada tekanan darah. Tekanan sistol menyebabkan darah dipompa ke aorta dan mengalir ke pembuluh darah. Dinding aorta bersifat elastis sehingga mengembang, dan pada waktu diastol darah tidak bisa regurgitasi ke jantung karena adanya klep. Maka darah mendapat dorongan dari dinding aorta yang ingin kembali ke bentuk semula. Kekuatan darah sekarang atau tekanan darah didapat dari tenaga elastisitas dinding aorta tersebut. Normal dalam waktu istirahat tekanan darah 120/80 mmHg, artinya tekanan diastol 120 mmHg dan tekanan diastol 80 mmHg. Selanjutnya sistol dan diastol. Sistol yaitu tekanan maksimum yang ditimbulkan di arteri sewaktu darah disemprotkan masuk ke dalam arteri, rata-rata 120 mmHg. Kemudian diastol tekanan maksimum di dalam arteri sewaktu darah mengalir keluar ke pembuluh darah selama diastol. Selanjutnya ada hubungan tekanan darah, curah jantung, dan resistensi perifer. Tekanan darah dipengaruhi resistensi perifer total yang dipengaruhi jari-jari arteriol seperti kontrol metabolik lokal dan kontrol vasokonstrikol lokal. Viskositas darah yang dipengaruhi oleh jumlah sel darah merah. Faktor pengaruh tekanan darah yang lain adalah curah jantung. Curah jantung ini tergantung pada kecepatan denyut jantung akibat aktivitas parasimpatis, simpatis, dan epinefrin. Volume sekuncup yang dipengaruhi oleh aliran baik vena dan aktivitas simpatis dan epinefrin. Baik, selanjutnya yaitu ada pengukuran tekanan darah dan denyut nadi. Pertama ada pengukuran tekanan darah yaitu palpatoir. Probandus tidur telentang, pada lengan atas dipasang manset, riva kuroki dengan rapi, kemudian rabalan nadi radialis dengan jari-jari tangan kanan sampai terasa denyut nadi yang pasti, kemudian katup jarum kita tutup sampai rapat, bola karet dipegang dengan tangan kiri dan dipompa sampai pulsus radialis hilang, katup dibuka sedemikian rupa sehingga udara keluar perlahan-lahan. Kemudian bacalah tekanan manometer pada waktu teraba denyut nadi lemah yang pertama pada pergelangan tangan, maka manometer itu menunjukkan tekanan sistol. Kemudian auskultatoir atau Korotkov digunakan dalam pemeriksaan rutin. Probandus tidur terlentang dan manset rivaroki dipasang di lengan atas, lalu tempatkanlah corong stetoskop pada arteri brachialis tepat di bawah manset. Bola karet dipompa sampai pulsus nadi radialis hilang, dengan perlahan manset dibocorkan sehingga pada suatu saat mulai terdengar suara yang dapat kita bedakan dalam 5 fase. Fase 1 yaitu suara gelombang nadi yang pertama yang melalui manset menyerupai suara pertama jantung yang lemah. Fase 2 suara itu menjadi lebih keras dan diikuti oleh desingan seperti tiupan. Kemudian fase 3 suara
menjadi maksimal dan desingan menjadi mulai hilang. Fase 4, sekonyong-konyong suara menjadi kurang jelas, menjadi suara tertutup atau muffling sound. Kemudian fase 5, suara menghilang. Kemudian tekanan sistol itu sesuai dengan fase 1, kemudian tekanan diastol sesuai dengan fase 4. Perlu diketahui bila suara fase 4 tidak jelas, maka ditetapkan dengan menambah 5 mmHg dari tekanan saat hilangnya suara dari fase 5. Kemudian pemeriksaan palpasi nadi. Cara kerjanya, pemeriksa berdiri di sebelah kanan dari probandus, tangan probandus kita pegang dengan tangan kiri, kita cari arteri radialis probandus dan kita letakkan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Sedangkan ibu jari memegang bagian dorsal pergelangan tangan pada sisi ulna sehingga tangan probandus diistirahatkan pada ibu jari pemeriksa. Probandus hendaknya diberi waktu istirahat dan dalam keadaan tenang, kemudian memperhatikan tentang frekuensi nadi, irama nadi, pengisian, gelombang nadi, nadinya equal atau non equal, kemudian membandingkan nadi kanan dan nadi kiri, keadaan dinding pembuluh darah. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.